Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Afgrinadika Hamzah dengan NPM 190 3211256. Saya dari Prodi Manajemen G, ingin mempresentasikan karya tulis ilmiah saya, yaitu yang berjudul Pengaruh Penggunaan Teknologi Internet sebagai Alat Belajar terhadap Meningkatkan Proses Belajar Mengajar Siswa MAN 11 Jakarta semasa daring pada saat pandemi COVID-19. Latar belakang internet sebagai salah satu media pembelajaran sangat dibutuhkan saat ini, baik secara langsung sebagai media pembelajaran jarak jauh atau sebagai sarana bagi siswa untuk mencari berbagai sumber informasi materi pembelajaran yang sedang dipelajari oleh siswa. Penggunaan media pembelajaran sebagai suplemen mengajar di kelas akan efektif dan lebih mudah diterima. Salah satunya media suplemen pembelajaran mengajar di kelas yang efektif dan lebih mudah diterima, salah satunya yang sedang marak dilakukan saat ini adalah internet. Menurut Angkowo dan Kosasi 2013-22 dalam jurnal Magetan halaman 17, bahwa internet adalah jaringan komputer terbesar yang menghubungkan jutaan komputer yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Pemilihan media internet sebagai sumber belajar dikarenakan media internet mampu menghadirkan perubahan yang cukup besar dalam cara seseorang belajar dan berinteraksi, melakukan penelitian, berkomunikasi, dan berdiskusi. Angkowo dan Kosasi 2013-22 jurnal Magetan halaman 17. Pengelolaan sistem pendidikan di Indonesia agar mutu dan pendidikan di negara Indonesia dapat tercapai secara maksimal yang sesuai dengan perkembangan zaman. Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran akan sangat membantu dunia pendidikan di Indonesia sesuai kebutuhan dan perkembangan zamannya. Di MAN 11 Jakarta, program unggulan telah melaksanakan program try-in online sejak tahun 2017 sampai sekarang. Hal tersebut menuntut pembelajaran online harus dilakukan dari kelas 1 sampai kelas 6 untuk mencapai tujuan pendidikan yang semakin tertinggal. Pembelajaran online kelas 1 sampai kelas 6 dilakukan setiap hari kecuali hari Minggu. Dalam pernyataan ini, peneliti memilih untuk menganalisis implementasi program try-in online di SD Muhammadiyah, program unggulan Gedongan khusus kelas 6, karena program tersebut baru dilaksanakan oleh beberapa sekolah di daerah Surakarta. Landasan teori teknologi pendidikan dalam istilah bahasa Inggris disebut dengan Introductional Technology atau Education Technology. Pendidikan semacam ini yang diutamakan ialah media komunikasi yang berkembang secara pesat sekali yang dapat dimanfaatkan dalam pendidikan. Alat teknologi ini lazim disebut hardware, antara lain berupa TV, radio, video, tape, komputer, laptop, HP, atau macam segalanya. Itu satu teknologi pendidikan 1960 dipandang sebagai suatu cara untuk melihat masalah pendidikan dan menguji kemungkinan solusi dari permasalahan tersebut. Teknologi pendidikan 1970 adalah suatu cara yang sistematis dalam mendesain, melaksanakan, dan mengevaluasi proses keseluruhan dari belajar dan pembelajaran dalam bentuk tujuan belajar yang spesifik. Menurut ACT 1972, teknologi pendidikan adalah suatu bidang atau disiplin dalam memfasilitasi
belajar mengajar manusia melalui identifikasi, pengembangan, perorganisasian, pemanfaatan secara sistematis, seluruh sumber belajar dari melalui pengelolaan proses kesemuanya. Pengaruh pemanfaatan internet terhadap hasil belajar siswa-siswi MAN 11 Jakarta yaitu keterbatasan penguasaan teknologi informasi oleh guru dan siswa, keterbatasan penugasan teknologi informasi yang terjadi, yang itu dilihat dari kondisi guru di Indonesia tidak seluruhnya mampu memahami penggunaan teknologi ya. Seperti yang dinyatakan oleh Andriani 2015, hal ini juga tidak seluruhnya mampu mengalami penggunaan teknologi. Dapat dilihat dari guru-guru yang lahir tahun 1980-an, kendala teknologi informasi yang membatasi mereka dalam menggunakan media daring, begitu juga dengan siswa yang kondisinya mungkin hampir sama dengan guru-guru tersebut, yang dilakukan dengan pemahaman menggunakan teknologi senada dengan penelitian Dewi 2020 bahwa beberapa guru senior belum sepenuhnya mampu menggunakan perangkat atau fasilitas untuk penunjang kegiatan pembelajaran online, perlu didampingi atau perlu pelatihan khusus lagi untuk dapat mengerti aplikasi tersebut seperti Zoom atau Google Meeting, untuk lebih memahami lagi aplikasi tersebut untuk membagi informasi kepada siswa dan siswi sesuai dengan pembelajaran yang harus sedemikian saat ini, yaitu semasa daring. Jadi dukungan dari kerjasama orang tua demi keberhasilan pembelajaran sangat dibutuhkan. Komunikasi guru dan sekolah dengan orang tua harus terjalin dengan lancar. Kerugian siswa pada proses penelitian, adapun kerugian siswa pada proses disiplinan, yaitu ada kerugian yang mendasar bagi para murid ketika terjadi penutupan pada sekolah, atau banyak juga kegiatan ujian sekolah maupun ujian negara yang mestinya dapat dilakukan oleh para murid pada kondisi normal tapi tertunda sekarang dengan mendadak karena dampak COVID-19, maka ujian tersebut dibatalkan atau ditunda ke tahun depan. Kurangnya pengetahuan guru dan siswa dalam menggunakan fitur belajar daring dan perubahan yang mendadak untuk belajar daring mengakibatkan banyak sekolah yang belum siap akan perubahan ini. Jadi sekolah belum siap akan perubahan ini mendadak sekali untuk mengganti saat kita mentatap muka menjadi daring, seperti live Zoom, dan harus membaginya secara share screen, sehingga kurangnya pengetahuan untuk para guru mengajar secara daring dengan fitur aplikasi seperti Google Meet. Tak hanya guru, namun siswa juga masih banyak yang kurang paham akan hal ini. Pengaruh pemanfaatan internet terhadap hasil belajar siswi MAN 11 Jakarta. Keterbatasan penggunaan teknologi informasi oleh guru dan siswa, keterbatasan penugasan teknologi informasi yang terjadi yaitu dilihat dari kondisi guru di Indonesia. Tidak seluruh mampu memahami penggunaan teknologi. Andriani tahun 2015. Hal ini juga dapat dilihat dari guru-guru yang lahir tahun 1980-an. Kendala teknologi informasi membatasi mereka dalam menggunakan media daring. Peningkatan hasil belajar siswa-siswi MAN 11 Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembelajaran berbasis daring siswa-siswi MAN 11 Jakarta terhadap minat belajar. Populasi penelitian sebanyak kurang lebih 50% siswa-siswi MAN 11 Jakarta dengan menggunakan teknik simple random sampling. Didapatkan sampel sebanyak 125 siswi. Hasil analisis uji normalitas menunjukkan bahwa minus belajar
berbasis daring nilai SIG 0,571 lebih dari 0,05 berdistribusi normal. Hasil uji homogenetis adalah 0,443 lebih dari 0, homogen. Berdasarkan hasil uji hipotesis, pembelajaran berbasis daring dan minat belajar mahasiswa menunjukkan nilai 6.038 atau 0,05. Akhirnya penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh pembelajaran berbasis daring terhadap minat belajar. Adaptasi kebiasaan baru dalam dunia pendidikan saat ini salah satunya, yaitu pembelajaran yang dilakukan secara daring atau dilakukan dari rumah. Hal ini menyebabkan banyaknya siswa yang kurang paham mengenai materi yang diberi karena banyak siswa yang harus terbatas dengan fasilitas dan kendala jaringan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, banyak yang menjadi faktor penentu belajar siswa, baik faktor yang meningkatkan belajar siswa maupun yang mengganggu belajar siswa. Menurut Ibu Oktavizani, guru MAN 11 Jakarta, ada faktor dari dalam internal dan faktor dari luar eksternal. Jadi dukungan ini dari guru sangat dibutuhkan agar siswa semangat untuk belajar. Selain itu, ketika peran dari keluarga tidak bisa lagi berperan, maka dari faktor sekolahlah yang harus memicu belajar siswa. Karena dari beberapa contoh yang ada, siswa yang mempunyai masalah keluarga rentan terhadap prestasi yang akan dikarenakan kurangnya belajar. Dan disinilah peran dari sekolah yang harus memicu tingkat belajar siswa. Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa sosiologi kelas 10 dan kelas 11 dan para mata pelajaran sosiologi, diperoleh informasi bahwa hasil belajar siswa masih rendah, yang tampak dari perilaku belajar siswa seperti tidak serius dalam melakukan kegiatan belajar, contohnya bergurau dengan dan mengobrol dengan teman sebangku, atau kurang terlibat dalam kegiatan pembelajaran, contohnya malas mencatat, tidak ikut berdiskusi, atau memakan saat jam pelajaran, atau seperti mengganggu aktivitas belajar saat di dalam kelas. Kesimpulannya yaitu teknologi internet sebagai salah satu media pembelajaran sangat dibutuhkan untuk saat ini, baik secara langsung sebagai media pembelajaran jarak jauh atau sebagai sarana lagi bagi siswa untuk mencari berbagai sumber informasi materi pembelajaran yang sedang dipelajari. Internet adalah jaringan komputer terbesar yang menghubungkan jutaan komputer yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Pemilihan media internet sebagai sumber belajar dikarenakan media internet mampu menghadirkan perubahan yang cukup besar dari cara seseorang belajar, berinteraksi, melakukan penelitian, berkomunikasi, dan berdiskusi. Teknologi pendidikan dalam istilah bahasa Inggris disebut education technology. Pendidikan semacam ini juga diutamakan ialah media komunikasi yang berkembang secara pesat. Dapat dimanfaatkan dalam pendidikan. Alat-alat teknologi yang lazim digunakan antara lain yaitu TV, laptop, radio, video, tabs, komputer, dan lain-lain. Teknologi pendidikan adalah kajian dari praktek untuk membantu proses belajar meningkatkan kinerja yang membuat, menggunakan, dan mengelola proses dan sumber teknologi yang memadai. Setelah teknologi pendidikan sering dihubungkan dengan teori belajar dan pembelajaran, bila teori belajar dan pembelajaran mencakup proses dan sistem belajar manusia, teknologi pendidikan didefinisikan oleh Commission on Intellectual Teknologi tahun 1970 ada cara untuk yang sistematis dalam merancang, menerapkan, mengevaluasi seluruh proses kegiatan belajar mengajar sesuai dengan tujuan yang spesifik. Berdasarkan penelitian terhadap pembelajaran dan komunikasi antara manusia,
dan menggunakan komunikasi sumber daya manusia dan non manusia lebih diefektifkannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembelajaran berbasis daring siswa-siswi MAN 11 Jakarta terhadap minat belajar populasi. Penelitian sebanyak kurang lebih 50% siswa-siswi MAN 11 Jakarta. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.